Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2024A. Sebelumnya yang kami hormati Bapak I Gede Agung Sida Mantra, Eskom Mkom, dan juga Bapak Mafrur Udif Novaizi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Simpek. Perkenalkan, sebelumnya saya Elva Putri Adikusuma, NIM 028, dan rekan saya Silvi Indamayanti 032, serta rekan saya Reviola 035. Selanjutnya, yaitu langsung saya presentasikan bab 1, perkenalan sistem. Perkenalan sistem ini dilatar belakangi dengan pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan menuntut sistem administrasi tertib dan akurat, sehingga sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan resiko kehilangan data. Oleh karena itu, sistem e-presensi hadir sebagai solusi modern untuk mencatat kehadiran secara digital dan juga lebih berkembang, cepat, dan akurat. Selanjutnya yaitu ada manfaat teoritis serta manfaat praktisnya. Manfaat teoritisnya sendiri yaitu sistem ini memperkuat pemahaman tentang konsep digitalisasi, absensi, meningkatkan akurasi data, efektivitas administrasi, serta menjadi referensi tambahan dalam kajian transformasi digital dan digital birokrasi. Manfaat praktis sendiri yaitu bagi BKD, sistem ini membantu meningkatkan akurat pencatatan, mempercepat rekap data, dan mempermudah pelaporan bagi pegawai. Sistem ini membuat absensi lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan. Selanjutnya yaitu berikut adalah konteks diagram dan juga flowchart. Di sini sudah dijelaskan, sudah diberi keterangan ya. Di sini ada sistem informasi pegawai yang ini ada keterangan untuk admin, rekap analisis, mengumpulkan, memeriksa, dan merekap data absensi, menerima dan menerbitkan laporan absensi bulanan, lalu melakukan absensi pulang dan masuk, yang ada berikutnya yaitu flowchart diagram. Proses absensi ini dimulai dari pegawai melakukan presensi masuk atau keluar, lalu sistem menerima data absensi, lalu apakah data itu valid, waktu dan lokasi dapat menyesuaikan di lokasi absensi, data disimpan di database jika sudah valid, apabila error, tampilannya akan tidak sesuai dan pegawai memperbaiki ulang scan, nyalakan GPS, cek waktu, lapor admin, atau coba absen lagi. Lalu pegawai dapat melihat riwayat absensi, apakah pegawai mengajukan izin sakit dinas, jika tidak lanjut ke penyimpanan data, absensi selesai, lalu jika iya, pegawai mengisi form izin, lalu admin melakukan verifikasi izin, jika disetujui maka tampilannya akan update status presensi, admin memasukkan rekap absensi bulanan, pimpinan mengecek laporan dan analisis. Jika ditolak, maka tampilannya sistem kirim notifikasi penolakan, pegawai melihat alasan penolakan, pegawai bisa ajukan ulang, dan selesai. Jadi ini untuk keterangannya, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu untuk target pasarnya, untuk Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur sebagai pihak utama yang mengelola data kepegawaian dan kedisiplinan pegawai, pegawai BKD Jawa Timur, admin kepegawaian, pimpinan BKD.
Untuk ruang lingkupnya sendiri, eee, presensi ini mencakup pencatatan absensi masuk dan pulang, pengelolaan data pegawai, rekap absensi harian hingga bulanan, serta dashboard real time untuk pimpinan. Batasan sistem adalah hanya digunakan di lingkungan PKD Jawa Timur dan fokus pada aspek kehadiran serta membutuhkan akses internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reviola. Baik, selanjutnya persyaratan fungsional non fungsi. Baik, selanjutnya untuk persyaratan fungsional dan non fungsional. Nah, yang pertama itu ada tabel pemetaan business recruitment. Nah, di sana itu ada business recruitment dan penjelasannya. Nah, yang pertama itu efisiensi operasional, itu mengurangi proses manual absensi dan rekap sehingga lebih cepat dan praktis. Yang kedua, akurasi data absensi, meminimalisasi kesalahan input dan kehilangan data melalui sistem digital. Yang ketiga yaitu otomatisasi rekapitulasi. Nah, sistem menghasilkan rekap harian, mingguan, dan bulanan secara otomatis. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah, data kehadiran dapat diakses dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terkait. Yang kelima itu ada monitoring real time, yaitu pimpinan dan admin dapat memantau kehadiran pegawai secara langsung. Yang keenam, data evaluasi kinerja. Data absensi itu menjadi indikator kedisiplinan pegawai untuk penilaian kinerja. Yang ketujuh yaitu integrasi data pegawai. Nah, sistem itu terhubung dengan database pegawai untuk konsistensi informasi. Yang kedelapan itu adalah kemudahan laporan. Nah, laporan absensi itu tersedia dalam bentuk tabel dan grafik untuk evaluasi. Selanjutnya penghematan biaya operasional. Nah, mengurangi kebutuhan kertas, tenaga manual dan waktu kinerja yang administratif. Selanjutnya itu ada dukungan transformasi digital. Nah, itu mendukung modernisasi layanan internal BKD sesuai arah kebijakan pemerintah. Selanjutnya tabel pemetaan user recruitment. Nah, yang pertama itu kita ada pegawai BKD, itu akan melakukan absensi masuk atau pulang dengan mudah dengan login. Nah, terus melihat riwayat kehadiran secara pribadi, eh, melihat riwayat kehadiran pribadi secara mandiri. Terus yang kedua, usernya ada admin kepegawaian. Nah, itu kebutuhannya menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai, memverifikasi data absensi yang masuk ke sistem, dan menyusun laporan absensi harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pimpinan BKD. Nah, kebutuhannya mengakses dashboard statistik kehadiran pegawai, melakukan monitoring terhadap kedisiplinan pegawai, dan menggunakan data absensi untuk evaluasi kinerja pegawai. Nah, untuk semua user itu akan bisa mengakses sistem melalui jaringan internet. Selanjutnya use case diagramnya eh, bisa dilihat dari gambar di atas tadi. Nah, di sana itu ada aktornya, pegawai, pimpinan, dan admin. Nah, untuk pegawai itu bisa mengakses absensi masuk atau pulang, melihat riwayat kehadiran dengan mencatat deskripsinya itu mencatat kehadiran harian secara digital melalui sistem dan mengakses data absensi pribadi untuk monitoring mandiri. Nah, yang kedua itu ada admin. Admin akan mengelola data pegawai, memverifikasi data absensi, dan melihat laporan absensi dengan menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai dalam sistem, mematikan validitas dan kekurangan data absensi yang masuk,
serta menyusun laporan absensi harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya ada admin dan pimpinan, itu bisa melihat dashboard kehadiran. Nah, admin dan pimpinan itu bisa mengakses statistik kehadiran pegawai secara real time. Selanjutnya ada pimpinan, itu pimpinan akan memonitoring kedisiplinan, evaluasi kinerja pegawai dengan memantau tingkat kedisiplinan pegawai berdasarkan data absensi dan menggunakan data absensi sebagai indikator penilaian kinerja. Terus ada semua aktor, bisa pegawai, admin, dan pimpinan itu akan mengakses login sistem absensi dan notifikasi ketidakhadiran dengan mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing dan memberikan peringatan otomatis jika ada pegawai yang tidak hadir. Selanjutnya ada tabel data atau dokumen masukan dan keluaran sistem. Nah, fungsional sistemnya yang pertama yaitu pencatatan absensi masuk dan pulang dengan input data kehadiran pegawai dengan cara login akun dan outputnya dengan rekap absensi harian. Yang kedua itu ada pengelolaan data pegawai, inputnya dengan identitas pegawai, ada NIP, NIP, nama, jabatan, dan unit kerja. Selanjutnya outputnya akan ada database pegawai terintegrasi. Yang ketiga yaitu verifikasi absensi. Nah, inputnya akan ada data absensi masuk dan outputnya data absensi terverifikasi. Yang keempat yaitu riwayat kehadiran pribadi. Inputnya permintaan akses riwayat absensi dan outputnya laporan riwayat kehadiran pegawai. Yang kelima yaitu pengolahan data kehadiran. Inputnya data absensi harian dan outputnya eh, rekap absensi mingguan atau bulanan. Yang keenam yaitu penyusunan laporan absensi dengan inputnya permintaan laporan dari admin atau pimpinan dan outputnya laporan absensi dalam bentuk tabel atau grafik. Yang ketujuh itu ada monitoring kehadiran secara real time dengan input data absensi terupdate dan outputnya dashboard statistik kehadiran. Yang kedelapan ada evaluasi kinerja pegawai dengan input data absensi terverifikasi dan outputnya hasil evaluasi kedisiplinan pegawai. Yang kesembilan yaitu notifikasi ketidakhadiran dengan input data absensi kosong atau tidak hadir dengan output peringatan otomatis ketidakhadiran. Dan yang terakhir itu ada manajemen hak akses dengan input data login pengguna atau pegawai pengguna semua sistem dan outputnya hak akses sesuai peran. Selanjutnya ada tabel persyaratan pengguna sistem. Yang pertama itu ada pegawai BKD dengan melakukan absensi masuk atau pulang menggunakan login akun, melihat riwayat kehadiran, izin sakit, dinas di luar kota melalui sistem dan mengakses data pribadi sesuai hak akses. Yang kedua ada admin kepegawaian dengan wewenang menambah data pegawai baru ke sistem dengan cara mengubah atau menghapus data pegawai dan memverifikasi data absensi yang masuk. Selanjutnya ada pimpinan BKD dengan wewenangnya mengakses dashboard statistik kehadiran secara real time, melakukan monitoring kedisiplinan pegawai, menggunakan data absensi untuk evaluasi kinerja pegawai dan mengambil keputusan berbasis data absensi. Dan yang terakhir ada sistem otomatis, mencatat absensi masuk atau pulang secara otomatis. Baik, selanjutnya yaitu desainer pegawai BKD. Fungsinya bisa utama BPKD untuk mendesain tampilan dan pengalaman pengguna staf dinas kepegawaian daerah. Perangkat lunak ini dibuat supaya gampang dipakai untuk urusan kepegawaian secara efisien, rapi, dan terjamin. Jadi ini adalah beberapa fungsi utama yang tersedia bagi pegawai BKD. Yang pertama yaitu login pegawai. Pegawai bisa masuk ke program lewat halaman masuk dengan memasukkan detail akun seperti username dan password. Lalu tampilan utama yaitu homepage. Ini untuk
ini untuk dilihat karyawan setelah sukses masuk ke aplikasi atau website. Di sini ditampilkan identitas karyawan atau pegawai. Berikut opsi menu utama menuju fitur absen, yaitu untuk melihat jejak kehadiran dan mengajukan isi. Tujuannya adalah untuk memberi ringkasan secara singkat dan gampang mengerti tentang kegiatan pegawai saat itu. Yang ketiga yaitu bagian absensi. Ini untuk mengatur urusan presensi harian pegawai. Aplikasi ini ditujukan untuk menunjukkan waktu sekarang serta memberikan dua pilihan utama, yaitu absen datang dan absen pulang. Selanjutnya yaitu ada absen datang. Absen datang ini untuk merekam kedatangan karyawan di awal jam kerja dan juga notifikasi absen datang sukses, artinya untuk memberitahu setelah pegawai berhasil absen datang, maka aplikasi akan menampilkan keterangan sukses. Selanjutnya yaitu absensi pulang. Ini digunakan untuk mencatat saat pegawai pulang selesai jam kerjanya dan hendak pulang. Mirip dengan absen datang, sistem ini memperlihatkan informasi waktu dan posisi karyawan. Lalu notifikasi absensi pulang sukses, yaitu menginformasikan bahwa pencatatan kepulangan sudah rampung atau selesai dan tersimpan dalam aplikasi. Lalu riwayat kehadiran, ini berguna untuk menyajikan rangkuman informasi tentang hadir pegawai selama rentang waktu spesifik. Selanjutnya yaitu perizinan. Nah, di bagian perizinan ini ada beberapa halaman. Yang pertama yaitu ada bagian izin kerja, lalu bagian memasukkan data izin, bagian unggah dokumen, lalu bagian cek ulang pengajuan izin, dan juga bagian pilih waktu izin, bagian lihat dokumen pendukung, bagian izin telah berhasil diajukan. Selanjutnya yaitu untuk desain UI UX pegawai BKD. Desain ini dibuat dengan metode visual yang canggih, terorganisir, dan efektif untuk mendukung aktivitas administrasi dalam pengelolaan pegawai. Semua komponen dirancang untuk meningkatkan tanggung jawab serta mempermudah akses informasi yang ditujukan untuk seluruh pegawai BKD dan pengelola sistem. Berikut desain yang telah kami rancang, kurang lebih seperti ini. Ini untuk desain rancangan halaman perizinan. Lalu berikutnya ada skema warna. Pilihan warna bertujuan untuk menciptakan tampilan yang dapat dipercaya, nyaman, dan mendukung keterbacaan informasi yang resmi dalam konteks layanan publik. Yang pertama warnanya ada biru navy, warna utama BKD, dipakai sebagai warna sentral pada header aplikasi, tombol penting seperti check-in dan check-out, serta elemen navigasi. Warna ini menciptakan kesan profesional, stabil, dan menimbulkan rasa percaya, sangat sesuai dengan citra lembaga BKD. Yang kedua, putih bersih digunakan sebagai latar belakang utama di halaman konten dan kartu informasi. Ini bertujuan untuk menjamin keterbacaan teks dan angka yang maksimal serta memberikan kesan yang rapi dan teratur. Lalu ada aksen light blue digunakan sebagai latar belakang bodi aplikasi, misalnya di halaman login dan homepage. Warna ini menghadirkan kontras lembut dengan warna biru utama, namun tetap mempertahankan suasana korporat. Lalu ada aksen hijau terlihat dalam ikon ilustratif pada halaman perizinan, memberikan elemen yang modern dan segar pada mode administratif. Lalu selanjutnya ada tata letak. Di tata letak ini ada halaman beranda atau homepage, menampilkan sapaan personal dan menjadikan 3 aksi kunci masuk seperti masuk, pulang, perizinan dalam format ini. Dalam format tombol besar di tengah, memastikan kemudahan akses dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Lalu ada halaman absensi yang menyajikan informasi penting seperti waktu dan lokasi terkini, serta menjadikan tombol check-in atau check-out sebagai tombol aksi terbesar di bagian bawah, sesuai dengan fungsi utama halaman itu. Lalu ada navigasi, meskipun tidak terlihat dengan jelas di setiap layar,
Desain untuk home, profile, dan riwayat pada header menunjukkan struktur navigasi yang jelas dan mudah dijangkau. Lalu selanjutnya yaitu gaya kepenulisan atau tipografi. Gaya kepenulisannya yaitu menggunakan tipe huruf yang simpel dan mudah dilihat demi memastikan bahwa informasi dan instruksi bisa dipahami dengan jelas. Yaitu ada hierarki teks, ukuran dan ketebalan huruf. Ini disesuaikan untuk membedakan berbagai elemen seperti judul, label, dan konten. Contohnya dapat dilihat pada nama karyawan yang dicetak dengan tebal, Hai Iqbal Ramazani, dengan informasi waktu yang ditampilkan dengan ukuran lebih kecil, Rabu 17 Februari. Konsistensi yaitu seluruh teks baik dari label, bidang, input, atau informasi waktu dijaga agar tetap seragam sehingga penggunaan dapat memahami detail terkait karyawan dengan lebih cepat dan efisien. Lalu ada tombol. Desain tombolnya ini kontras, warna yang tinggi untuk mendorong tindakan dan memberikan kemudahan pada pengguna dalam berinteraksi. Tombol aksi utama menggunakan warna biru yang solid seperti tombol login, lalu tombol confirm di halaman izin. Tombol ini memiliki tepi lingkaran untuk memberikan kesan modern. Lalu ada tombol absensi, tombol check-in dan check-out, memiliki bentuk lingkaran berwarna biru dengan ikon jam, menekankan tindakan utama yang harus dilakukan karyawan. Tombol sekunder, yaitu ditetapkan untuk fungsi tambahan seperti lupa password, menjelajahi riwayat umumnya dalam bentuk teks tanpa latar belakang, penuh warna atau menggunakan warna yang lebih lembut. Lalu elemen visual, ini meningkatkan daya tarik secara visual tanpa mengganggu fungsi utama, yaitu ilustrasi ikon, menggunakan ilustrasi dengan gaya minimalis pada beranda. Logo BKD Jatim ini selalu ditempatkan di posisi yang strategis seperti header atau halaman login, memperkuat identitas resmi dari aplikasi tersebut. Lalu ada input file. Kolom input ini dirancang dengan cara yang sederhana dan efisien. Berikutnya yaitu ada input file. Kolom input dirancang dengan cara yang sederhana dan efisien untuk memudahkan pengisian informasi. Yaitu Selanjutnya yaitu ada input file. Kolom input dirancang dengan cara yang sederhana dan efisien untuk memudahkan pengisian informasi. Desain pada input file ini memanfaatkan latar belakang berwarna putih atau abu-abu terang. Lalu untuk label dengan teks placeholder, contohnya seperti nama atau pengguna atau email, kata sandi, memberikan arahan yang jelas tentang informasi yang perlu dimasukkan. Yaitu input kalender di dalam modul perizinan digunakan input yang berbasis kalender pop-up untuk memudahkan pemilihan tanggal untuk cuti atau izin. Lalu ada informatics card. Kartu informasi ini untuk mengelompokkan data relevan dengan cara yang logis dan terpusat. Yaitu data riwayat di halaman riwayat kehadiran, setiap catatan kehadiran, tanggal, status, waktu masuk atau keluar ditampilkan dalam baris berpisah atau kartu dengan sedikit bayangan yang memperlihatkan log kehadiran harian dengan cara yang mudah dibaca. Ada juga kartu aksi pada homepage, kartu tindakan seperti masuk, pulang, dan perizinan dikelompokkan dalam blok yang jelas dengan ikon yang sesuai. Struktur navigasi dirancang untuk memberikan akses yang cepat ke fitur-fitur penting, yaitu navigasi header, tabs menggunakan header tetap di bagian atas yang biasanya menampilkan nama halaman, lalu navigasi samping atau sidebar pada tampilan desktop atau admin profil pegawai diterapkan sidebar vertikal yang berisi tautan menuju dashboard, data pegawai, laporan kehadiran, dan kelola akun yang menunjukkan struktur hierarki dalam manajemen sistem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di desain pimpinan BKD langsung aja untuk ke desainnya. Nah, pada halaman login pimpinan ini
pimpinan BKD dapat masuk ke program lewat halaman masuk dengan memasukkan detail akun seperti username dan akun dan password. Lalu untuk yang halaman dashboard pimpinan ini sebagai pusat informasi pribadi yang menyeluruh untuk penggunaan pimpinan BKD. Tujuannya untuk memberikan akses yang cepat dan terpusat terhadap data pribadi pegawai serta pengalihan ke modul lain dalam sistem. Di halaman dashboard pimpinan ini ada 3 menu, yaitu ada laporan, perizinan, serta monitoring. Lalu pada halaman laporan perizinan ini di halaman laporan absensi ini sebelumnya untuk pimpinan BKD ini pertama-tama memilih periode bulanan. Nah, setelah memilih salah satu bulan yang ingin dilihat laporan absensi pegawai tersebut, lalu memilih unit kerja. Setelah memilih salah satu unit kerja, langsung terdapat data laporan absensi per bulan. Setelah itu, pimpinan dapat mengunduh laporan absensi tersebut dan langsung tersimpan ke sistem masing-masing. Selanjutnya ini ada pada halaman laporan perizinan. Di sini setiap pegawai dapat mengajukan izin dan langsung masuk ke dalam sistem pemimpin. Nah, di sini pegawai dapat mengajukan keterangan izinnya beserta bukti berupa file atau foto. Lalu jika disetujui oleh pimpinan, langsung masuk ke monitoring dengan catatan izin. Selanjutnya, jika ditolak, maka di monitoring harian tercatat alpha. Lalu ini untuk halaman monitoring. Di sini pimpinan dapat memilih salah satu unit kerja. Setelah itu langsung muncul data monitoring per harinya. Lalu penjelasan skema warna, ini ada warna biru tua atau navy dipakai sebagai warna sentral pada header aplikasi untuk menimbulkan rasa percaya diri serta sesuai dengan citra lembaga BKD, yaitu ada putih bersih digunakan sebagai latar belakang utama di halaman konten dan kartu informasi. Yang ketiga yaitu aksen light blue digunakan sebagai latar belakang body aplikasi. Yang keempat ada aksen hijau, ini pada halaman perizinan untuk memberikan elemen yang modern dan segar. Lalu ada tata letak. Tata letak ini yang pertama berada di halaman beranda atau homepage, menampilkan sapaan personal dan menjadikan 3 aksi kunci masuk, pulang, dan perizinan. Lalu yang kedua ada halaman absensi. Halaman absensi ini menyajikan informasi penting seperti waktu dan lokasi terkini serta menjadikan tombol check-in atau check-out sebagai tombol aksi terbesar di bagian bawah. Yang ketiga ada navigasi. Meskipun tidak terlihat dengan jelas di setiap layar, desain untuk home, profil, dan riwayat pada header menunjukkan struktur navigasi yang jelas dan mudah dijangkau. Yang ketiga yaitu ada gaya kepenulisan. Yang pertama yaitu ada tone, formal, tegas, dan profesional. Yang kedua yaitu wording action menggunakan kata kerja yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu konten laporan menggunakan istilah kepegawaian yang resmi dan jelas seperti monitoring harian, laporan absensi, dan perizinan. Yang keempat ada tombol didesain menarik. Yang pertama tombol primer yaitu warna biru tua dengan teks putih digunakan untuk tindakan penting seperti login, cari, simpan, atau kirim.
dan persetujuan utama. Yang kedua yaitu tombol sekunder atau outline, menggunakan teks biru dengan border biru dan latar belakang putih, menawarkan opsi tanpa mengalihkan fokus dari tombol primer. Yang ketiga yaitu tombol aksi khusus. Jika ada tombol approve atau tolak, mereka harus terlihat langsung oleh pimpinan dengan menggunakan warna status yang kontras. Yang kelima yaitu ada elemen. Elemen visual digunakan secara sederhana untuk menjaga tampilan profesional tanpa mengganggu data. Yang pertama yaitu ada ikonografi menggunakan icon garis atau garis yang sederhana dan jelas untuk yang jelas untuk menu navigasi. Yang kedua yaitu ilustrasi untuk memberikan identitas visual yang ramah namun tetap korporat. Yang ketiga yaitu garis pemisah atau separator. Garis abu-abu tipis memisahkan blok informasi membuatnya mudah dilihat tanpa mengganggu. Yang keenam yaitu input file. Yang pertama yaitu gaya input file dengan batas tipis abu-abu dan datar putih. Yang kedua yaitu fokus untuk menampilkan fokus pengguna saat kotak diklik atau aktif. Yang ketiga yaitu ada label untuk memastikan pengguna tahu apa yang harus dimasukkan. Yang ketujuh informatif card. Yang pertama yaitu desain. Pisahkan kartu latar belakang putih dari latar belakang utama dengan shadow atau border yang sangat tipis. Yang kedua yaitu struktur. Setiap kartu berisi satu metrik utama seperti jumlah pegawai atau pengawasan. Yang kedelapan yaitu navigasi. Navigasi dibuat agar tetap konsisten di seluruh aplikasi. Penjelasannya seperti yang ada di tampilan berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk desain admin BKD. Nah, yang pertama di sana ada tampilan login. Admin BKD bisa masuk ke program lewat laman masuk dengan memasukkan detail akun seperti username akun dan password. Tujuannya agar tidak sembarang orang dapat mengakses akun yang bukan miliknya dalam sistem ini. Nah, yang kedua, di sana ada tampilan utama. Ke atas. Ini, ya. Atau homepage. Nah, di sana di layar utama ini halaman yang dapat dilihat oleh admin setelah sukses masuk ke aplikasi atau website. Nah, halaman ini itu berfungsi sebagai pusat navigasi utama yang menampilkan menu-menu inti dari sistem seperti data pegawai, laporan absensi, dan kelola akun. Nah, tampilan homepage ini dirancang untuk memberikan gambaran umum aktivitas administrasi yang dapat dilakukan oleh admin sehingga memudahkan admin dalam mengakses fitur sesuai kebutuhan kerja. Selanjutnya ada profil admin. Selanjutnya ada profil admin. Nah, di halaman profil admin ini digunakan untuk menampilkan informasi identitas admin yang sedang aktif menggunakan sistem. Nah, informasi yang ditampilkan itu meliputi nama admin, username, serta data pendukung lainnya. Nah, halaman ini itu berfungsi sebagai sarana identifikasi pengguna serta mendukung aspek akuntabilitas dalam sistem pengelolaan absensi. Nah, selanjutnya di sana ada data pegawai. Di data pegawai tersebut ada halaman data pegawai berfungsi sebagai media pengelolaan seluruh informasi pegawai yang terdaftar dalam sistem. Nah, admin dapat melihat daftar pegawai secara keseluruhan, menambahkan data pegawai baru, mengubah data pegawai maupun menghapus data pegawai yang sudah tidak aktif. Fitur ini itu menjadi fondasi utama sistem karena data pegawai terhubung langsung dengan proses absensi dan pelaporan kehadiran. Selanjutnya ada profil pegawai.
Halaman profil pegawai ini menampilkan informasi detail masing-masing pegawai seperti identitas, jabatan, dan unit kerja setelah memilih salah satu pegawai pada halaman data pegawai. Nah, halaman ini itu akan memudahkan admin dalam melakukan pengecekan data individu pegawai serta memastikan kesesuaian antara data kepegawaian dan data absensi yang dicatat dalam sistem. Selanjutnya ada laporan absensi. Di halaman laporan absensi ini digunakan oleh admin BKD untuk melihat, menyatukan, dan menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan periode waktu tertentu. Nah, di sana ada tahap pemilihan periode laporan yang seperti tanggal gitu. Dan yang kedua ada tahap pemilihan unit kerja dan tahap konfirmasi dan pemrosesan data. Selanjutnya dan terakhir ada tahap penampilan data laporan absensi. Selanjutnya laporan halaman homepage kelola akun. Nah, di halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh akun pengguna dalam sistem informasi absensi pegawai BKD. Nah, pada halaman ini admin BKD dapat mengakses menu tambahan akun, edit akun, pengaturan akun, serta pengelolaan hak akses pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya ada halaman tambah akun pegawai. Nah, di sana ada tahap pengisian data akun pegawai, tahap konfirmasi dan pemrosesan data akun, serta tahap penampilan data pegawai baru. Selanjutnya halaman edit akun pegawai. Nah, di halaman edit akun pegawai ini ada halaman ini digunakan oleh admin BKD untuk melakukan pembaruan data pegawai yang sudah terdaftar dalam sistem, termasuk perubahan status akun menjadi aktif atau nonaktif. Nah, di sana ada tahap penampilan tabel data pegawai, yang kedua ada tahap perubahan status akun pegawai menjadi aktif, dan yang ketiga ada tahap penampilan data profil pegawai yang telah diedit. Selanjutnya halaman pengaturan pada kelola akun. Di halaman ini admin yang digunakan admin untuk mengatur konfigurasi lanjutan yang berkaitan dengan profil instansi, pembagian hak akses pengguna, serta pengaturan teknis sistem absensi. Selanjutnya ada halaman profil instansi pada pengaturan kelola akun. Profil instansi. Halaman profil instansi ini digunakan untuk mengelola informasi identitas badan kepegawaian daerah seperti nama instansi dan informasi pendukung lainnya. Selanjutnya ada menu role dan akses pada pengaturan kelola akun. Di halaman ini itu yang akan dikelola oleh admin untuk mengatur dan mengendalikan hak akses pengguna sistem berdasarkan peran. Jadi pengaturan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sehingga keamanan dan izin pengguna sistem dapat terjaga. Di tahap ini itu ada tahap tampilan peran dan akses admin. Yang kedua ada tahap tampilan role dan akses pegawai. Yang ketiga ada tampilan role dan akses pimpinan. Dan yang terakhir ada tahap perpindahan ke role dan akses. Selanjutnya ada menu pengaturan absensi. Halaman ini digunakan admin untuk mengatur ketentuan teknis absensi pegawai seperti jam masuk,
jam pulang, toleransi keterlambatan, dan hari kerja aktif. Nah, peraturan ini itu berfungsi eh, pengaturan ini itu memastikan untuk proses absensi ini berjalan sesuai dengan kebijakan jam kerja yang berlaku di BKD tersebut. Selanjutnya untuk skema warna, tata letak, gaya penulisan, tombol, elemen visual, input field, informasi card, dan navigasi itu sama seperti aturan pada pimpinan tadi. Uh, Lalu untuk penutup ini berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa BKD melalui e-presensi merupakan solusi yang tepat dalam mendukung pengelolaan kehadiran pegawai secara digital, terintegrasi, dan akuntabel. Dengan demikian, perancangan sistem informasi absensi BKD melalui e-presensi diharapkan dapat mendukung transformasi digital birokrasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan kehadiran pegawai, serta menjadi dasar pengembangan sistem kepegawaian yang lebih terintegritas dan berkelanjutan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ada desain dari pegawai terlebih dahulu. Di sini ada tampilan untuk pengaplikasiannya. Yang pertama-tama kita akan login. Ya, yang pertama ini pencet login, lalu jika mau absensi, pencet sini, lalu milih masuk atau pulang. Di sini kita sebagai contoh masuk ya. Jika sudah berada di kawasan BKD langsung terlihat seperti ini ya. Langsung pencet confirm dan sukses. Selanjutnya jika melihat riwayat, ini pada bulan Februari, ada yang keterangan sakit 1, lalu untuk melihat pada bulan Maret, ini hadir semua, ada sakit 1. Lalu untuk perizinan, ini kita masukkan jenis izinnya, misalnya sakit, lalu tanggalnya kita pilih tanggal hari ini, lalu buktinya ini kita upload file atau sebagainya, lalu confirm telah selesai. Lalu untuk tampilan yang kedua yaitu selanjutnya ini untuk tampilan tampilan login untuk admin, yaitu yang pertama untuk mengecek data pegawai. Di sini langsung masuk ke data pegawainya. Jika memilih salah satu pegawai, bisa dipencet di tabelnya dan muncul langsung profil dari pegawai tersebut. Lalu yang untuk laporan absensi kita pilih tanggal dahulu, misalnya tanggal 1, lalu kita pilih unit kerja, misalnya di bidang pengembangan ASN, lalu tampilkan data dan langsung ke tabel laporan absensi. Yang ketiga yaitu ada kelola akun. Di sini ada tambahkan akun, lalu kita isi formulirnya. Jika sudah semua, bisa pencet simpan, lalu memproses dan selesai. Jika ingin tampilkan data, bisa langsung dipencet tampilkan data dan udah masuk di nomor 7 ini. Lalu untuk edit akun pegawai, jika ini ingin menonaktifkan pegawai, bisa pencet yang nonaktif dan langsung pencet ke tabel pegawainya, langsung masuk ke profil dan statusnya berubah ke nonaktif.
Lalu untuk pengaturannya yang ada 3 yaitu profil instansi, ini untuk penjelasan profil instansi saja. Lalu untuk role dan akses ini bisa milih 3 ini. Jika pegawai hanya bisa absensi dan pimpinan hanya bisa absensi, laporan absensi, serta cetak laporan absensi. Untuk profil admin juga ini ada identitasnya. Lalu untuk logout langsung kembali ke tampilan login lagi. Lalu ini untuk tampilan pimpinan BKD, yang pertama-tama kita login dulu melalui website atau aplikasi, masukkan username dan password, lalu pencet login. Lalu di sini ada dashboard pertama, yaitu ada laporan jumlah pegawai yang hadir, izin, dan sakit. Yang pertama yaitu laporan. Untuk laporan kita bikin setiap per bulan, 1 bulan sekali, yaitu kita contoh Februari, lalu kita pilih unit kerjanya bidang perencanaan dan pengadaan. Di sini ada total hadir dari setiap pegawai. Seperti ini, kita bisa mengunduh hasil laporannya dan langsung tersimpan ke sistem pimpinan. Yang kedua ada perizinan. Jika salah satu pegawai mengirimkan izin sakit atau izin yang lainnya, bisa langsung ke masuk sistemnya pimpinan. Lalu kita bisa pencet detailnya, detail dari keterangan izinnya, bisa sertakan bukti, lalu jika pimpinan menyetujui tampilannya seperti ini, ke monitoring harian sudah masuk ke izin. Lalu untuk monitoring harian ini kita kelompokkan berdasarkan unit kerja. Kita pilih salah satu yaitu bidang perencanaannya, lalu langsung masuk jika ada yang izin seperti tadi. Untuk profil pimpinannya seperti ini, jika di logout, oh my god. Jika di logout langsung keluar di tampilan login seperti awal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika kurang jelas ataupun kesalahan dalam berbicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.